Kemudian tunjangan hari tua, itu upayakan minimal 1 miliar ketika diterima saat pensiun. AD Channel, informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Nah, yang topik hari ini yang sangat concern dengan kita semua itu yang nomor 4. Bagaimana para ASN itu sejahtera. Di luar itu ada program yang lain sejalan dengan yang dilakukan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, Pak Menpan, Pak Mendagri, bagaimana agar pelayanan publik kita meningkat. Dan pintu pentingnya adalah digitalisasi. Tadi Pak Suhajar sudah menyinggung panjang di situ. Saya tidak akan mengulang. Yang kedua, bagaimana agar ideologi negara dan karakter para ASN itu tumbuh semakin kuat. Jadi ASN kita itu kalau kita ibaratkan jangan menjadi generasi tomat, generasi mentimun, tapi generasi yang sangat kokoh kuat sebagaimana durian maupun kelapa. Kelapa itu dibentur-benturkan, dirobek-robek, dibelah-belah pun nggak apa-apa. Nanti keluar hasilnya, santannya keluar kelapanya. Tidak seperti tomat, mentimun, ketabrak sedikit sudah hancur. Nah, kemudian karakter ASN itu seperti apa? Yang agile, yang lincah, yang tangguh, tidak mudah menyerah. Nah, ini yang terus didorong oleh Korpri. Kalau bulan-bulan ini, bulan-bulan depan, tentu karakter untuk terus berkarya dalam koridor netralitas ASN. Ini juga penting. Nah, yang ketiga, di Korpri ada lembaga konsultasi dan bantuan hukum untuk njagain ASN kita yang ada masalah hukum dan juga advokasi dari LKBH agar ASN kita tidak bermasalah hukum. Nah, ini yang terus kita lakukan. Sudah ada ratusan LKBH Korpri dari pusat sampai dengan kabupaten. Jadi teman-teman, termasuk kita melakukan uji materi berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan tujuan ASN. Kita lakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Nah, rekan-rekan semua, saya ingin fokus ke yang nomor 4. Mumpung kita ketemu dengan Taspen dan seluruh direksi komisaris anak-anak perusahaan Taspen. Buat Mas Widu, apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang kita rasakan? Saya 10 tahun ini di Korpri sebagai ketua umum, turun lebih dari 400 kabupaten. Sudah 35 provinsi saya kunjungi, 36, 2 yang belum, di Nabire dan di Pegunungan Tengah dan di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Ada 2 provinsi belum saya kunjungi, melihat apa kebutuhan para ASN dan bagaimana kita harus mampu mengkolaborasikan Korpri dan Taspen. Jadi semangatnya Bapak dan Ibu, rekan-rekan, Taspen itu harus dikenal oleh para ASN dan dikenang oleh para pensiunan. Dikenal dan dikenang sejak ASN sampai dengan pensiun. Jadi Pak Dirut, rekan-rekan dari Taspen, harus didorong nih ASN muda yang baru masuk itu sudah kenal Taspen, karena di Taspen inilah dititipkan sebagian masa depan ASN saat akan pensiun. Semangatnya adalah ASN itu yang terus kita gaungkan saat muda berkarya, saat pensiun tetap sejahtera dan bahagia. Nah, tapi kondisi sekarang, pengalaman para senior yang pensiun itu nggak sejahtera, nggak bahagia. Jadi rekan-rekan mulai harus mikir nih. Datang pada saya kawan-kawan yang pensiun, dia cerita, Pak, ternyata setelah pensiun gajiku hanya 4.200.000. Setelah pensiun dapat 75% dari gaji pokok. Ada yang hanya 4 juta, ada yang hanya 3.800.000, tergantung masa kerjanya. Pak Suhajar sudah menyampaikan ini pilihan-pilihan, ya. Tapi apakah kita akan diam dengan pilihan ini dan tidak berusaha memperbaiki ke depan? Saya memilih kita harus memperbaiki ke depan. Muda kita berkarya, saat tua gimana kalau
pendapatan kita bukan 4,5 juta, tapi sekarang teman-teman yang pendapatannya 30 bisa dapat penghasilan masih di kisaran 15 juta sampai 20 juta. Saya omong yang real saja, karena saya bertemu kawan-kawan yang pensiun. Ini gimana ini Pak Ketua Umum yang Bapak lakukan gimana? Nah, tolok ukurnya agar kita sejahtera, itu United Nations Development Program itu ngomong begini. Orang sejahtera, tolok ukurnya satu, badannya sehat. Yang kedua, otaknya cerdas, pendidikannya tinggi, S1, S2, S3. Tolok ukur yang ketiga, dompetnya tebal. Lah kalau sudah pensiun terima 4 juta, pasti dompetnya nggak tebal. Jadi setelah bekerja lama, pensiun justru menjadi nggak sejahtera. Ini keluar dari standar yang kita cita-citakan. Taspen diadakan untuk dari muda berkarya, terus sejahtera, sampai pensiun pun tetap sejahtera. Nah, bagaimana kita mendesain ini? Boleh Bapak dan Ibu tepuk tangan dulu nih. Jadi kita mikir bareng-bareng. Para ASN mikir gimana caranya biar sejahtera nanti saat pensiun. Tadi saya tanya Mas Bima. Pak Bima ini kepala BKN 10 tahun, ya, sekarang jadi komisaris di Taspen, wakil ketua umum Korpri, banyak memperjuangkan dari si penghasilan ASN. Saya tanya, kalau pensiun terimanya berapa? Senior-senior eselon 1 kira-kira 4,5 juta. Kemudian dapat apa itu Pak Edi yang satu kali itu 75 juta atau 60 atau 50 itu apa namanya? THT. Dapat kerja 30 tahun dapat 75 juta. Bulanannya nanti dapat 4 juta. Nah, bagaimana kita mulai berpikir setelah pensiun bulanannya bisa dapat 15 juta, 20 juta, THT-nya, tunjangan hari tuanya bukan lagi 75 juta, tapi dapat 1 miliar, 1,5 miliar. Siapa yang mau? Boleh angkat tangan. Ternyata nggak ada yang mau. Kira-kira yakin nggak adik kawan-kawan yang masih muda, yang umur 28, 29, pensiun 60, atau kalau jadi dosen seperti saya pensiun 65 atau 70, saat pensiun itu terima 1 miliar, 1,2, 1,5 miliar. Tidak seperti sekarang terimanya 75. Nah, ini desain yang harus mulai kita pikirkan. Apa sih kebutuhan para ASN? Ibu bapak, rekan-rekan semua, di catatan saya ketika bertemu dengan kawan-kawan Korpri di pusat dan di daerah, pertama tentang kecelakaan kerja. Ini coba dipisahkan dengan yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Jadi klaimnya itu bisa berbeda. Kemudian untuk jaminan hari tua, ini mungkin keliru nulisnya saya. Yang saya maksudkan adalah pensiunnya itu menerima kira-kira 50%, 75% dari take home pay. Kalau teman-teman dari Kementerian Keuangan take home pay-nya 75 juta, nanti saat pensiun masih terima 50 juta. Yang dari Kemdagri take home pay-nya 20 juta, saat pensiun terima 15 juta. Kemudian tunjangan hari tua itu upayakan minimal 1 miliar ketika diterima saat pensiun, sehingga saat pensiun langsung buka deposito di Bank Mandiri Taspen, titipkan di situ 1 miliar. Aman. Jadi Pak Dirut, Pak Mamber 1 miliar depositonya berapa dapat sekarang per bulan? Nah, bisa 6%. Lumayan. Banyak itu. Duit berputar terus. Masukkan di sana. Kemudian kalau meninggal saat bekerja, minimal santunannya 100 juta rupiah minimal. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Tapi yang jaminan hari tua dan jaminan pensiun itu harus kita desain. Jadi lama saya merancang ini dan ini bisa kita wujudkan bersama Taspen. Kemudian Bapak Ibu, saya ini punya impian sebagai Ketua Umum Korpri, semua ASN itu punya rumah. Sekarang ratusan ribu ASN baru belum punya rumah. Nah, bagaimana agar sejak dini Taspen itu terasa manfaatnya di ASN? Karena hasil saya kunjungan ke berbagai daerah, Taspen itu baru dirasakan oleh yang pensiunan.
Dan pengurus Korpri ketika mengadakan kegiatan, Taspen banyak mendukung sebagai sponsor. Bank Mandiri Taspen, Taspen Live, mendukung itu. Tapi secara individu pada para ASN, Taspen ini belum terasa. Padahal banyak anggota Korpri, para ASN muda belum punya rumah. Nah, jadi Pak Aryandi, Pak Komisaris semua, Pak Edi, Pak Bima, teman-teman dari Bank Mantap, Taspen Live, Taspen Properti, bagaimana kalau semua ASN yang belum punya rumah itu dibuatkan apartemen oleh Taspen dan nyewanya gratis, tinggal di situ gak bayar, taruh saja deposit tiap bulan 2 juta, taruh aja di situ tiap bulan 2 juta. Nanti setelah 60 bulan, kira-kira 5 tahun, duitnya dikembalikan kepada ASN tadi. Dia harus keluar dari apartemen untuk beli rumah dengan uang muka, uang yang didepositkan tadi. Jadi kalau sekarang datang pada saya minta Korpri memperjuangkan perumahan bagi para ASN, oke, saya ke BTN mulai membuka ruang. Hanya masalahnya ASN muda kita kesulitan uang muka, kesulitan membayar uang muka. Kalau mau kredit bank, uang mukanya nanti nyicil untuk uang muka dan nyicil untuk cicilan rumah, 2 kali nyicil, berat, habis gajinya. Kemudian tenornya terlalu pendek, 15 tahun, 20 tahun. Kalau bisa tenornya sampai 30 tahun, ini akan lebih ringan lagi. Nah, bagaimana caranya agar Taspen dengan Taspen Properti, dengan seluruh anak-anak perusahaannya bertahap, apartemen kerjasama dengan Pemda, baik dengan mekanisme BOT atau BTO, monggo dipilih mana yang bagus,